Halo, selamat datang kembali di audiobook novel yang berjudul Salah Meminang, karya Asri Faris, pengisi suara Momo, bab 90. Langsung saja yuk kita dengarkan, cekidot. Menengok ke belakang itu boleh, untuk mengenang dan belajar, tapi bukan untuk kembali. Rapuh tak bersayap melihat orang yang kita sayangi itu terluka. Asar tahu dan paham bahwa dirinya pernah salah, tapi ketahuilah, bahwa rasa itu terus berjuang untuk memperbaiki diri agar bisa membawa dia kembali dalam ikatan cinta yang abadi. Kini aku menyadari mengapa aku jatuh cinta padamu. Mungkin bagi orang lain kamu wanita biasa, namun bagiku kamu adalah kualitas nilai yang sempurna. Kamu selalu menjadi dirimu sendiri, gumam Asar dalam hatinya. Kini di bawah indahnya senja sore matahari, ditemani putra dan putri kami tercinta, malaikat kecil yang menenteramkan hati, anak-anak yang dikirimkan Tuhan untuk menemani indahnya keluarga kecil kami. Asar sedang bermain bola bersama dengan Ski yang menangkap dan mengelindingkan lagi sehingga membuat tawa mereka pecah. Definisi dari bahagia tidak diukur dengan segi apapun, namun bahagia terlahir dari jiwa yang sederhana dengan kebersamaannya terhadap keluarga adalah bahagia yang sesungguhnya. Tangkap sayang bolanya, tangkap! Seru Asar dengan wajah sumringah. Ski sedang bermain dengan adiknya, sementara Asar menghampiri istrinya yang tengah duduk di bangku taman rumahnya. Asar menyandarkan kepalanya di bahu wanita cantik itu. Dia mengucup keningnya sambil tersenyum. Dia membelai rambut istrinya dengan lembut, lalu membisikkan kata-kata yang penuh dengan cinta. Selama hidup, ia tidak akan pernah bosan untuk mengutarakan dan akan semakin bertambah sayang dan cinta. Sesekali ia merubah posisinya dengan tidur di pangkuannya dengan paha Zuki sebagai bantalan, menggenggam tangan istrinya dan menciumi dengan sayang. Tangan Zuki terlulur mengusap pipinya, membelai rambutnya dan membalas kecupannya. I love you, Zuki Tanzila Ayunindia, istri yang luar biasa. Aku bangga bersanding denganmu. Aku bahagia bisa menjadi cerita dalam kisah kita. Tetap berarti dan mencintai. Jangan pernah lelah, apalagi bosan, karena aku akan selalu memupuknya dengan cinta dan kasih sayang. Asar menciumi tangan Zuki yang berada dalam genggaman, memeluk perut Zuki dan menciumi perut istrinya yang mungkin sedang tumbuh generasi Asar Zuki selanjutnya. I love you, my husband. Zuki membalas kecupannya, dia membelai wajahnya yang penuh gurat-gurat bijaksana. Zuki tersenyum manis padanya dan kembali mengucup pipinya. Kali ini di kedua pipinya, dipandangi matanya yang hitam sempurna. Terima kasih mas, sudah berjuang untuk waktu yang tak mudah. Untuk hari ini yang mungkin terasa sulit dan untuk cinta yang tak pernah luntur. Kamu suami yang luar biasa, ayah yang baik untuk anak-anak. Denganmu, aku bahagia. Asar langsung bangkit duduk dan merengkuh istrinya ke dalam pelukannya. Kamu adalah malaikatku, Zuki. Malaikat yang dikirim Tuhan untukku. Malaikat tak bersayap yang hanya untukku. Aku sangat-sangat mencintaimu. Mwah. Bagaimanapun dalam rumah tangga hanya diperlukan satu nahkoda. Dan seorang suami adalah nahkoda di atas bahtera tersebut. Meski bukan berarti satu pihak tunduk kepada pihak lain. Perempuan berhak mandiri mendapatkan kesempatan untuk berprestasi. Namun kemandirian perempuan ini juga semestinya diimbangi dengan keharmonisan rumah tangganya. Seperti yang dirasakan Zuki saat ini, setelah dinyatakan lulus dan menyandang gelar sarjana, lantas tidak membuat ia berpangku tangan. Keinginannya untuk berkarya, menciptakan sesuatu yang berbeda, dengan menggali potensi diri yang dimiliki. Zuki di usianya yang masih terbilang muda, sukses menggeluti bisnis di bidang fashion yang dinaungi dirinya. Dan di bawah bimbingan suaminya pastinya. Saat ini mereka sedang mengadakan acara launching untuk fashion show dengan semua rancangan ZA Collection. ZA Collection adalah bukti nyata bahwa kegigihan tidak akan mengkhianati hasil. Selamat sayang atas apa yang kamu capai, ucap Asar bangga. Terima kasih mas atas dukungan dan semuanya, tanpa kamu apalah aku, jawab Zuki tersenyum haru. Zuki bersyukur hari-harinya dilimpahi kasih sayang. Suami yang baik selalu mensupport istrinya. Dan anak-anak yang lucu, sehat, lagi menggemaskan. Dalam konteks manajemen keluarga,
memang harus saling. Kedua sisi itu harus saling berkesinambungan. Istri menghormati peran suami, dan suami mendukung peran dan prestasi istri. Karena seorang nakoda yang akan membawa bahtera mengarungi samudra, yang kadang di perjalanan banyak guncangan, seperti badai, angin, pasang surut, atau bahkan tenang. Bagaimana cara menyikapinya agar tetap tenang dan selamat sampai tujuan? Tentu dengan kesabaran dan keikhlasan, saling pengertian di antara keduanya. Karena badai itu pasti ada dan ujian akan tetap menemani selama hidupnya. Semua tidak bisa diukur dari semenyakitkan apa yang kita alami, namun yang lebih penting adalah sekuat apa yang kita hadapi. Karena hidup berdua bersamanya mengajarkan banyak hal bahwa sejatinya yang dahulu menyakitkan pun akan berbuat manis. Karena kita mau berjuang memperbaiki diri. Semoga kisah cinta kita selalu indah, terukir abadi oleh restunya. Aku titipkan cintaku pada Allah. Semoga kita bisa bersama sehidup sesurga sampai jannahnya. Amin. Asar mengecup kening istrinya dengan sayang. Autor cuap-cuap. Banyak hal yang kadang kita menganggap hidup ini kejam. Takdir mempermainkan sampai pada akhirnya kita di titik terjenuh dan marah. Menurut aku, itu sangat manusiawi dan wajar asal tidak sampai menyakiti diri sendiri dan berimbas pada orang lain. Kisah salah meminang ini terinspirasi dari kisah banyak yang terjadi pada umumnya kehidupan di sekitar kita. Jujur, banyak juga dari kisah nyata autor sendiri. Tapi aku bersyukur karena pernah ada badai pelangi itu muncul. Dan itu nyata, karena setelah perpisahan itu sebuah pasangan akan saling mengintrospeksi diri. Dengan begitu, kita tahu, oh, salah aku di mana. Kenapa pasangan kita begini begitu? Dari situ kita bisa belajar memperbaiki diri dan berusaha menjadi pribadi yang lebih baik. Hidayah itu datang padanya, dan menyatukan mereka kembali dengan cinta yang semakin kokoh dan kuat. Bahkan sekarang bisa tersenyum dengan mengingatnya karena berdamai dengan masa lalu adalah kunci utama bahagia. Pernah sakit, pernah nangis, pernah jatuh sejatuh-jatuhnya, tapi aku mampu berdiri. Karena ada semangat dari diri kita sendiri. Ada support system yang baik dari keluarga dan sahabat, dan ada yang paling penting, kita punya Tuhan. Adukan semua masalah padanya. Terserah diri setelah kita berusaha tentunya. Move on lah, ya. Buat kalian yang semua yang tidak sengaja membaca cerita ini dan kebetulan sedang di fase di mana kadang kalian tidak dihargai dengan pasangannya, atau mungkin ingin pergi, tapi tidak bisa, karena keadaan yang memaksa harus tetap tinggal. Bersabarlah, mungkin ini adalah ujian yang akan membawa kalian mendapatkan kisah yang indah setelah badai menerpa. Tetap semangat, bahagia, karena dalam rumah tangga pasti banyak rintangan dan ujian. Tapi bagaimana kita menjadi kuat untuk menyikapinya? Bagaimana kita bisa menjadi panutan yang baik untuk anak-anak kita kelak, agar mereka bisa selalu hidup bahagia dan layak dengan cinta dan kasih sayang. Buat kalian yang masih single mother atau single father, atau bahkan yang sedang menanti jodoh, semoga Allah pertemukan kalian semua dengan orang yang tepat. Karena jodoh itu misteri, yang ditunggu kadang tidak kunjung datang. Tapi yang tidak diduga datang melamar. Love you, reader. Muah. Tamat. One next stand with Toset. Thanks buat pembaca setiaku. Semoga kalian sehat selalu.